sekarang dan selama-lamanya. Salam jumpa lagi dengan saya setelah 1 bulan ya. Saya diminta oleh Ibu Regina untuk segera mengirim tema, kemudian waktu itu saya berpikir spontan sebetulnya. Saya mau mengajak teman-teman merenungkan tentang warna liturgi in the beginning. Sebetulnya, jujur ini prosesnya ya. Jadi saya itu sebetulnya hanya ingin mengajak teman-teman dulu dalam gereja Katolik. Kalau saya lihat di gereja-gereja Katolik, paroki-paroki yang tua, itu kalau buka lemari, itu ada baju-baju pastor hitam, yang maksud saya yang stolanya dan kasulannya hitam. Nah, dulu memang kalau meninggal, itu pakai pakaian hitam. Gitu. Nah, tapi sekarang ini sudah mulai tidak dipakai atau tidak pernah dipakai lagi karena saya belum pernah melihat Romo pakai baju hitam, bukan jubahnya ya, tapi pakaian pastornya yang kasulanya itu. Nah, hanya disimpan aja dalam lemari karena mungkin perenungan tentang orang meninggal sudah berubah, ada perkembangan. Jadi kita lebih memberikan harapan dengan warna purple atau bahkan ada yang langsung warna putih untuk menunjukkan rasa bahagia karena kematian adalah kebahagiaan sejati. Nah, tetapi mohon maaf kalau memang ini juga menarik, suatu saat akan saya bicarakan lagi karena eh, ini lucu sebetulnya. Ketika saya menyampaikan ke Bu Regina The Black Death, rupanya Bu Regina itu langsung klik di internet kali ya. Akhirnya flyernya itu The Real Black Death, itu suatu peristiwa pandemi ribuan tahun yang silam di Eropa. Akhirnya karena flyernya itu saya berubah pikiran. Saya mengikuti flyernya aja. Maka mari kita bicarakan saja. Jadi saya mengikuti arahan dari Bu Regina ini. The Black Death kita lihat dalam kacamata iman kita. Oke. Saya akan menyampaikan dalam beberapa bagian, saya sedikit pengantar, lalu nanti kita lihat sejarahnya secara singkat, lalu reaksi agama dalam menghadapi Black Death itu bagaimana, lalu yang perlu kita renungkan, dan juga pertanyaan reflektif, dan akhirnya pernyataan pribadi saya sebagai penutup. Alright, sekarang ke pengantar. Kita tahu bahwa dalam 2-3 tahun ini kita melewati yang disebut pandemi, wabah yang diawali dengan munculnya virus corona atau COVID-19. Ya. Kita sudah melewati itu, puji Tuhan, meskipun mungkin masih ada 1-2 yang yang terkena, meskipun itu sudah ya dianggap flu biasa aja itu kan. Pandemi ini menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Dan realitas ini mengingatkan saya kepada The Black Death. Oke. The Black Death yang dimaksud dalam flyer itu, bukan yang saya maksud sejak awal, adalah peristiwa wabah yang menelan banyak korban yang pernah ada dalam sejarah peradaban manusia. Nanti saya akan menceritakan sejarahnya sedikit. Penggunaan peristiwa The Black Death dalam pengajaran kali ini, dalam renungan kali ini, saya sekedar mewakili aneka macam bencana alam dan aneka macam tragedi kemanusiaan yang diakibatkan baik oleh alam maupun oleh human error yang ingin dihadirkan dan direnungkan dalam kacamata iman. Jadi nanti fokusnya bukan hanya peristiwa The Black Death sebagai wabah yang membuat yang mempunyai banyak korban, tetapi juga akhirnya saya mengajak teman-teman untuk melihat aneka macam wabah-wabah berikutnya sampai akhirnya pada COVID-19. Nah, menghadapi aneka macam wabah itu, pertanyaan intinya adalah di mana Allah
Dan mengapa seakan-akan Allah membiarkan semuanya itu terjadi? Dan ini sering menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk mungkin anak-anak remaja yang sudah mulai berpikir kritis, atau kaum ateis, atau bahkan kita juga berpikir, kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun, mengapa kok membiarkan tragedi itu terjadi seperti itu? Ya, jadi inti pertanyaannya itu, lalu kita akan lihat itu nanti dalam kacamata iman. Kita sebagai orang beriman yang tergabung dalam keluarga Loving Praying Family, kita tentu terpanggil untuk terus mencari Dia yang disalibkan, untuk mencari Yesus dalam masalah-masalah konkret kehidupan yang kita hadapi dan dihadapi oleh sebagian besar bangsa di dunia. Oke. LPF terbentuk, saya yakin, bukan karena kerinduan kita untuk sekedar berdoa di masa pandemi, tetapi juga kerinduan untuk semakin mampu memahami kehendaknya dengan segala misterinya. Maka mari kita melihat dan belajar dalam kacamata iman, adanya aneka macam bencana, tragedi kemanusiaan, dan akhirnya pada hal yang konkret yang baru saja kita alami bersama, yaitu pandemi virus corona dengan segala varian barunya. Nah, maka sekarang kita lihat sejarahnya secara singkat saja. The Black Death, kematian hitam, adalah pandemi wabah pes yang terjadi di Eurasia Barat dan Afrika Utara pada tahun 1346 hingga 1353. Inilah pandemi yang paling fatal dalam sejarah umat manusia, yang menyebabkan 75 sampai 200 juta orang meninggal dan memuncak di Eropa di tahun 1347 hingga 1351. Wabah pes disebabkan oleh bakteri khusus pestis yang disebarkan oleh kutu. Tetapi selama masa The Black Death mungkin juga mengambil bentuk sekunder, menyebar melalui kontak orang ke orang. Wabah ini menciptakan pergolakan, bukan hanya ekonomi, sosial, tetapi juga agama, termasuk menarik ketika kita mengawali virus corona beberapa tahun yang lalu, termasuk saya pun bergolak ya. Awalnya ketika mendengar beberapa negara mulai tidak ada misa, itu saya masih agak bingung bagaimana mungkin gereja tanpa ekaristi, padahal ekaristi itu kan sebagai sumber iman, sumber kekuatan kita. Ketika awal-awal mulai, misalnya kalau Cina ditutup untuk misa, saya sudah ngerti sejak awal karena itu ya komunis. Tetapi kemudian ketika negara-negara yang lain begitu, bahkan Roma sebagai pusat kekatolikan ternyata juga karena pandemi semakin parah ditutup untuk misa secara langsung, saya baru oh my God. Jadi betul-betul wabah ini mempengaruhi bagaimana pola hidup kita termasuk dalam beragama. Oke. Termasuk saat itu The Black Death memberi efek yang luar biasa, bukan hanya secara ekonomi, dan juga bahkan wabah telah mengurangi populasi dunia di Eropa saat itu pada abad ke-14. Oke. Nah, ketika dunia postmodern, dunia kita saat ini, berjuang untuk menangani dampak pandemi corona, saya merasa perlu untuk membuat perbandingan dengan wabah virus sebelumnya seperti pandemi influenza, lalu juga ada pandemi di awal tahun 2000 waktu itu flu burung. Sebagai catatan, meskipun perbandingan historis dapat membantu dalam beberapa situasi, mereka tidak selalu bermanfaat dalam konteks di mana peristiwa itu
sering tidak cukup diakui atau konteksnya berbeda. Maka kadang-kadang lagu Jawa ojo dibanding-banding ke itu, saya lupa nyanyinya gimana. Itu benar juga. The Black Death adalah salah satu bencana paling terkenal dalam sejarah manusia. Tetapi masyarakat yang dirusak dan dampaknya terhadap kekristenan dan gereja tidak dipahami secara luas saat itu. Mengingat krisis kesehatan saat ini mencengkeram dunia modern, mungkin menguntungkan untuk menyelidiki periode tersebut dalam upaya untuk menjelaskan situasi saat ini. Selain pandemi yang disebut, ini saya tadi sudah menyebut, tapi juga kita mengingat tentang bencana-bencana alam seperti tsunami dan aneka macam bencana alam lainnya seperti apa namanya? Kalau di Hong Kong itu lebih ke banyak taipunnya, meskipun tidak parah-parahnya. Nah, maka kemudian pertanyaannya adalah, The Black Death dan semua bencana-bencana yang lain kadang-kadang menghasilkan reaksi yang ekstrim. Tidak hanya masa lalu, khususnya The Black Death, bahkan hari ini. Orang-orang yang beragama kadang-kadang justru lebih sulit diatur oleh pemerintah untuk misalnya menggunakan masker atau tidak, vaksin atau tidak. Biasanya orang-orang beragama itu yang paling sulit untuk diajak bekerja sama. Saya tidak menyebut agama Katolik saja, tapi overall ya. Beberapa orang percaya bahwa wabah itu, nah ini dia, poinnya adalah, beberapa orang percaya bahwa wabah itu adalah hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa manusia. Bahkan ada lagu itu di Indonesia, lagunya Ebit G.Ade. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah kita dan lain sebagainya. Lagu lama. Itu menggambarkan bahwa seringkali Tuhan dijadikan yang disalahkan dalam setiap peristiwa bencana. Jadi mereka secara terbuka mempraktekkan penebusan dosa yang ekstrim, seperti cambukan. Jadi ini dipraktekkan dalam gereja Katolik zaman dulu ya, khususnya oleh para religius, mempraktekkan penebusan dosa yang ekstrim. Jadi para monk, religius kontemplatif itu kalau penebusan dosa itu biasanya dengan cambuk dicambukkan sendiri gini, ceplak, ceplak, ceplak gitu. Biasanya kalau di Indonesia di Rowo Seneng itu yang kontemplatif. Tapi sekarang udah tidak dipraktekkan lagi. Dulu ada Bruder SCY yang mantan dari kontemplatif itu cerita. Jadi yang dia gebukin bukan punggungnya tapi bantalnya supaya timbanannya dengar jeblok, jeblok. Itu praktek gereja Katolik zaman dulu khususnya untuk religius ya, penebusan dosa secara ekstrim karena melihat dosa itu betul-betul sebagai sesuatu yang dibenci oleh Tuhan dan itu sebagai bentuk hukuman untuk orang yang berdosa. Nah, dalam menghadapi Black Death, kepercayaan bahwa ini adalah hukuman Tuhan itu sangat amat kuat. Bahkan dalam bencana-bencana akhir-akhir ini pun selalu orang mengaitkan, wah mungkin kita perlu bertobat, bla 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 bla. Jadi karena melihatnya itu sebagai hukuman dari Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana menurut kita? Apakah kita juga sejalan dengan orang-orang ini, melihat segala bencana sebagai bagian dari penghukuman dari Tuhan? Maka kita akan melihat reaksi umat beriman terlebih dahulu. Aneka macam bencana menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang beriman atau orang-orang beragama, jika Tuhan itu baik, mengapa membiarkan itu terjadi? Di manakah Tuhan pada peristiwa itu? Seorang filsuf yang bernama Gottfried pada tahun 1710 pernah menulis
tentang hal itu untuk menjawab pertanyaan, menulis buku. Jika Tuhan itu maha baik dan maha kuasa, dari mana kejahatan dan bencana berasal? Nah, dia mencoba merefleksikan eksistensi Allah yang tampaknya bukan apa-apa atau diam, atau bahkan istilah kita orang Indonesia, Allah itu tidur. Maka orang yang meyakini Allah tidak tidur juga membawa ke arah yang lain. Bahkan pertanyaan di mana Allah ada, bahkan juga muncul dari hati Paus Benediktus XVI, yang orang asli Jerman. Ketika dia mengunjungi kamp konsentrasi Yahudi di Auschwitz pada tahun 2006, ia segera mengajukan pertanyaan reflektif tentang di mana Tuhan berada, mengapa dia diam dan membiarkan kejahatan itu terjadi melihat camp concentration yang begitu mengerikan itu. Jadi tidak salah untuk bertanya diri, mempertanyakan Tuhan. Karena ini juga bukan hanya pertanyaan orang yang tidak beriman atau anak-anak remaja yang mulai mencari jati diri, tapi juga pertanyaan orang-orang beriman, bahkan Paus, bahkan kita perlu juga bertanya. Tapi bukan menyalahkan Tuhan atau protes atau komplain, tapi mempertanyakan, mencari jauh, mencari lebih jauh. Nah, dalam kitab suci, kata Yohanes Paulus kedua, Paus kita yang sebelumnya lagi, sebelum Benediktus, dalam bukunya dapat ditemukan kiasan dan bahkan ejekan kepada orang percaya terhadap mereka yang menderita. Bagi mereka tidak ada gunanya percaya kepada Tuhan karena dialah yang membawa bencana dan penderitaan. Dengan itu dibangun gambaran Tuhan yang marah, Tuhan yang kejam, pendendam dan menghukum. Tuhan suka mengutuk, membalas dendam jika kehendaknya tidak dilaksanakan. Oke. Demikian pula perang, terutama perang yang melibatkan orang-orang beragama. Dalam sejarah ada perang salib, ya, perang karena perbedaan iman. Mengundang tuntutan hukum yang percaya kepada Tuhan menghasilkan lebih banyak kekerasan. Cukup tragis, justru orang-orang yang beragama atau negara-negara yang beragama justru menghasilkan banyak kekerasan, pembunuhan, dan perang. Demikian pula dalam kasus bencana alam. Bukankah iman Kristen berkontribusi kepada kerusakan lingkungan dan bencana alam? Ini kritikan yang juga untuk kita saat ini. Apakah kita cukup kuat juga membela upaya-upaya untuk menyelamatkan planet ini dengan aktif, entah bagaimana caranya untuk menyelamatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, ini juga masuk ke sana. Ini sebetulnya kritikan terhadap kita sebagai orang beragama. Hei kalian yang punya Tuhan, kalau memang Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu memang memberikan kebahagiaan, keadilan, dan lain sebagainya. Tetapi mengapa justru kita yang menjadi orang-orang yang beriman, yang seringkali menjadi troublemaker setiap perpecahan atau bencana yang ada? Itu kritikan. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kitab Ayub juga menimbulkan masalah seperti itu. Penderitaan yang dialaminya dalam kitab suci itu dikatakan sebagai hukuman. Dan Tuhanlah yang menyebabkan penderitaan dan bencana. Konteks masyarakatnya Ayub. Tapi Ayub memandang penderitaannya itu bertolak belakang dengan mereka. Ayub menentang pandangan itu. Tuhan itu baik. Dia tidak bersalah atas bencana dan penderitaan. Kejahatan dan kesengsaraan. Penderitaan yang dialaminya bukan dari kutukan dan hukuman. Penderitaan dan bencana mengandung misteri. Kata misteri ini nanti menjadi kata kunci. Saya akan menjelaskan di bagian akhir. Misteri penderitaan yang terdalam
terbukti dalam misteri salib Yesus. Bagaimana Yesus masuk dan mengalami kengerian dan penderitaan untuk menunjukkan kasih yang kuat untuk membebaskan manusia dan menguatkan dalam mengalami pengalaman sakit, penderitaan dan rasa sakit. Nah, ini kita sudah mulai diajak nih. Bagi kita yang mulai bergolak, mulai goyang iman kita ketika melihat penderitaan dunia, penderitaan masyarakat, penderitaan kita sendiri. Kita diajak untuk masuk ke misteri Yesus Kristus. Bahwa Yesus sendiri memberikan keteladanan, memberikan contoh. Wah, dia juga mengalami penderitaan. Dan sebesar apapun penderitaan kita, masih belum apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Nah, maka kita harus berani masuk lebih jauh lagi. Penderitaan dan bencana berbicara kepada kita tentang realitas, kenyataan, tentang kerapuan dan keterbatasan. Sehebat apapun kita, sekuat apapun otoritas kita sebagai pemimpin, entah di perusahaan atau di dalam keluarga masyarakat atau bahkan negara sebagai presiden. Sepintar apapun kita yang bisa menciptakan teknologi yang semakin mempermudah kita, tapi realitas kerapuan dan keterbatasan tidak bisa lepas dari dunia dan manusia. Nah, ini untuk menjawab mengapa ada penderitaan. Pertama, ia menggambarkan di dalam kerapuan dan keterbatasan alam. Alam mudah rapuh, tidak stabil dan bisa rusak. Jadi dalam hidup kita perlu berdamai dengan kerapuhan dan keterbatasan alam. Selalu siap jika terjadi kerusakan dan bencana. Jadi kata kunci pertama adalah menyadari ada realitas kerapuhan dan keterbatasan dalam diri kita, bahkan dalam dunia kita. Tapi kemudian kita harus berdamai dengan kerapuhan. Artinya harus mengieskan, oh iya betul ya, bahwa alam kita ini juga rapuh. Alam kita ini juga terbatas. Maka kita juga harus siap-siap. Siap-siap menghadapi bencana itu. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Itu yang harus menjadi sikap yang pertama. Siap sedia. Kedua, kerapuan dan keterbatasan juga berbicara tentang realitas keberdosaan manusia. Manusia yang berdosa sebenarnya mengandung cara dan sikap hidup yang bahkan merusak. Sehingga mereka bukan menghasilkan bencana, tidak hanya berkontribusi pada bencana alam, tapi juga berbagai bencana kehidupan, perang, konflik, kemiskinan, perpecahan, dan penderitaan. Jadi, kalau bencana itu dikaitkan dengan keberdosaan, maka tentu ini bukan berasal dari Tuhan. Tuhan yang baik tidak akan pernah menghasilkan bencana, tidak akan pernah memberikan penderitaan kepada dunia. Tapi penderitaan itu adalah konsekuensi, bukan hukuman dari Tuhan, tapi konsekuensi logis dari keberdosaan kita. Yang dengan kata lain, yang merusak alam ya kita sendiri dalam arti tertentu. Dengan dosa-dosa, dengan pola hidup yang tidak bersahabat dengan alam. Oke. Maka kesimpulannya, keberadaan bencana dan penderitaan bukanlah kutukan Tuhan. Jadi ini harus kita yakinkan sebagai orang Katolik. Karena kita ada di tengah masyarakat Muslim, juga Buddhis yang memahami adanya kutukan, yang memahami adanya karma. Katolik tidak ada karma. Ada semacam karma, tapi sebetulnya bukan karma. Hanya mirip-mirip. Misalnya, ya, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, ya buahnya nanti konsekuensi logisnya akan seperti itu. Tapi itu bukan karma, tapi bagian dari sebab akibat. Nah, maka harus kita yakinkan dulu
penderitaan bukanlah kutukan Tuhan, melainkan menunjukkan realitas dunia yang hidup dalam keterbatasan dan realitas keberdosaan kita. Masalahnya, kita umat beriman, umat manusia, merasa sulit untuk mengakui realitas kalau kita itu rapuh, kalau kita itu terbatas. Apalagi dalam diri kita. Oleh karena itu, paling mudah melemparkan kesalahan dan tanggung jawab itu pada Tuhan. Tuhan menjadi sasaran yang disalahkan. Seolah-olah dialah yang menyebabkan semuanya. Tuhan harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang salah di dunia ini. Karena manusia tidak mau mengakui bahwa ada penyimpangan dalam dirinya. Jadi orang-orang yang menyalahkan Tuhan itu menurut saya dalam renungan ini justru mereka adalah orang yang tidak mengakui keterbatasannya. Merasa diri benar. Pada tanggal 6 Juli 1348, Paus Clemens VI. Ini kembali ke The Black Death. Paus Clemens VI mengeluarkan surat pertama dari 2 surat yang menginstruksikan umat Kristen untuk tidak menyalahkan orang Yahudi atas epidemi wabah yang melanda seluruh Eropa. Jadi dulu, nah kan tadi saya bilang bahwa ada reaksi ekstrim seolah-olah bencana itu adalah berasal dari hukuman Tuhan. Nah, waktu itu orang merasa ini adalah hukuman karena orang-orang Yahudi yang pernah membunuh Tuhan. Gitu. Jadi memperhatikan bahwa orang-orang Yahudi juga sekarat karena the Black Death. Nah, jadi terus kemudian Paus Clement mengatakan, nyatanya bahwa orang-orang Yahudi juga menjadi korban dari the Black Death. Maka Paus Clement mengumumkan bahwa orang-orang yang menyalahkan orang-orang Yahudi sebagai penyebab segala macam bencana, itu sebetulnya mereka tidak benar atau tergoda oleh roh yang lain. Jadi zaman dulu ada reaksi ekstrim yang kemudian juga dicegah oleh gereja untuk menyalahkan Tuhan maupun menyalahkan orang gitu ya, sebagai bentuk hukuman. Nah, ajakan gereja yang Paus Fransiskus saat ini saya pikir ini yang paling penting kita hold gitu, kita pegang. Paus Fransiskus mengajak kita telah menyadari bahwa kita berada di perahu yang sama. Perahu yang sama dengan orang-orang yang beragama lain, orang-orang yang tidak punya iman, dengan segala macam background-nya. Kita semua rapuh dan bingung. Tetapi pada saat yang sama, penting dan dibutuhkan bagi kita semua, kita dipanggil untuk mendayung bersama. Kita masing-masing membutuhkan menghibur satu sama lain. Jadi Paus Yohanes Paulus mengajak kita bukan menyalahkan mana yang salah, tapi lebih mengajak menjadi momen untuk bersatu, bekerja sama, untuk mendayung bersama, untuk saling menghibur bersama. Itu menunjukkan keterlibatan Allah di dalam bencana. Misalnya ada bencana alam, terus kita mengeluh sambil menonton di mana Tuhan berada. Padahal Tuhan berkata dalam hatimu, ya aku ada di dalam dirimu dan saat ini aku menyuruhmu untuk jadi orang yang bisa menjadi bagian dari bencana itu untuk membantu yang kena korban. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi Allah selalu hadir dalam setiap bencana. Bukan yang menyebabkan bencana, tapi mengajak orang menghadapi bencana bersama-sama. Nah, untuk direnungkan, kita sebagai orang beriman, orang yang percaya, apa yang lebih penting jika kita menghadapi penderitaan, luka, dan bencana? Kita perlu membangun sikap
dan cara bertindak atas mereka, atas bencana itu. Bukan dengan mengutuk atau menyalahkan, melainkan dengan membangun harapan. Yesus yang disalibkan adalah pandangan utama kita, patokan kita. Dia bahkan mengajarkan kita untuk dengan berani masuk ke dalam pengalaman penderitaan. Ada kata-kata dari Cina atau mana yang kita akrab itu. Lebih baik menyalakan lilin daripada memaki kegelapan. Ketika listrik mati kan gelap. Terus kita memaki-maki tukang listrik atau kegelapan itu sendiri. Daripada kita ngoceh-ngoceh tentang gelap, lebih baik kita menghidupkan lilin. Nah, itulah undangan kita menghadapi bencana. Dalam sabda bahagianya, Yesus menegaskan bahwa mereka yang menderitalah yang diberkati. Mereka yang tidak berani masuk ke dalam pengalaman penderitaan dapat cenderung mengeraskan hati mereka dan hanya ingin mencari diri mereka sendiri. Tidak ada sikap peduli yang tumbuh, tidak ada hati yang berbagi untuk muncul. Ajakan ini bukan berarti saya meninabobokan kita untuk begitu saja menerima penderitaan, ya, tidak. Tapi sikap awal adalah sikap menyadari bahwa justru orang yang menderita yang diberkati, yang dibantu. Itu yang harus diyakinkan dalam diri kita. Nah, terakhir, Paus Yohanes Paulus II berbicara tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Masih ingat ya, passage itu tentang orang Samaria yang baik hati, perikopnya. Di situ ada para imam dan orang Lewi, orang-orang pilihan Tuhan yang pemuka agama yang terkenal, tetapi mereka memilih tidak peduli ketika melihat orang menderita di tengah jalan, karena kutukan dan hanya menimpa orang-orang berdosa. Jadi konteksnya mereka melihat orang-orang yang menderita itu karena mereka berdosa, itu dikutuk itu. Nah, maka mereka tidak membunuh. Mereka lupa bahwa ketidakpedulian dan ketidakberdayaan adalah dosa yang nyata. Dosa yang lain. Maka di sisi lain, orang Samaria yang penuh belas kasih adalah orang yang penuh kasih, lahir dari hati yang percaya. Kasih adalah perintah yang paling agung, termasuk saat kita menghadapi segala macam bencana. Nah, mengakhiri pengajaran ini, selain kita diajak untuk menyadari kerapuhan kita, maka kata misteri menjadi kata kunci. Ada banyak hal kejadian di dunia ini yang semisteri Allah itu sendiri. Artinya kita itu orang terbatas, tidak mampu kita bisa memahami segala sesuatu. Dan untuk itulah kita membutuhkan iman. Karena iman itu adalah suatu situasi di mana kita orang yang berada dalam kegelapan yang terus-menerus ingin mendekati terang. Maka bencana alam pun saya tidak ingin menjawab apakah ini akhirnya kutukan atau tidak, tapi harus kita tempatkan sebagai misteri yang di luar nalar kita. Maka yang paling penting adalah sikap-sikap yang tadi saya sarankan. Sikap untuk menghadapinya sebagai cara untuk rendah hati bahwa aku adalah orang yang rapuh dan mulai menumbuhkan harapan bahwa hanya di dalam iman Kristiani ada harapan. Hanya dalam Kristen satu-satunya agama yang seharusnya orang-orang beriman lebih bisa menghadapi penderitaan dibandingkan orang-orang yang beragama lain. Karena apa? Karena Tuhan kita mengajarkan dengan contoh penderitaan yang paling dalam, yaitu salib. Contoh yang amat konkret, yang sekaligus kalau kita memandang salib, semoga bisa meringankan beban dan penderitaan kita. Terima kasih. Silahkan ditanggapi, disaringkan,
pengalamannya atau ada pertanyaan, silahkan. Saya kembalikan ke